Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, semangat pagi. Para mahasiswa program studi pendidikan jasmani FKIP Universitas Lampung Mangkurat yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, para mahasiswa akan diberi pencerahan tentang otot. Otot merupakan salah satu jaringan dalam tubuh manusia yang berperan sebagai alat penggerak aktif yang menggerakkan rangka tubuh manusia serta sebagai alat gerak di dalam organ tubuh. Otot memiliki 4 karakteristik, yaitu iritabilitas, kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Otot pada tubuh manusia memiliki fungsi, yaitu menggerakkan rangka tubuh seperti kontraksi dan relaksasi yang menempel pada rangka dan menggerakkan rangka. Otot juga berfungsi mempertahankan postur dan posisi tubuh, misalnya mempertahankan posisi kepala saat membaca buku, berjalan dengan posisi tegak, dan sebagainya. Otot juga berfungsi mengatur pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, misalnya menelan, buang air besar maupun air kecil, yang semuanya dipengaruhi oleh otot yang menyeliputinya. Otot juga menyokong jaringan tubuh yang lunak, menggerakkan organ-organ tubuh dalam tubuh seperti usus, jantung, dan sistem tubuh lainnya. Otot juga berfungsi mempertahankan suhu tubuh, kontraksi rangka yang memerlukan energi, dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal bagi tubuh. Di samping itu, otot juga memiliki fungsi sebagai estetika atau membentuk tubuh menjadi indah. Otot tubuh manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos yang tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak, kemudian otot jantung, yaitu otot yang terdapat pada jantung dan sama halnya dengan otot polos yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak. Yang ketiga adalah otot rangka. Otot ini disebut demikian sebab sebagian besar otot ini melekat pada tulang. Otot melekat pada tubuh manusia dengan perlekatan pada tulang dengan jaringan penghubung yang menciptakan lanjutan dari perut otot dalam bentuk tendo atau tali yang bulat atau pita yang pipih. Biasanya perlekatan dari kedua ujung otot disebut origo dan insersi. Origo adalah perlekatan pada sebelah proksimal yang tidak bergerak atau gerakannya kurang daripada ujung yang lain. Sedangkan insersi adalah perlekatan yang sebelah distal yang dapat bergerak luas. Tetapi harus juga dipahami bahwa otot menarik ke satu arah. Bila berkontraksi, otot akan mengeluarkan gaya yang sama pada kedua perlekatannya dan berusaha untuk saling menarik satu sama lain. Otot yang sama, yang tetap tidak bergerak, dan mana yang bergerak bergantung pada tujuan dari gerakan. Sebuah otot yang merentang pada sendi engsel misalnya akan menarik kedua ujung saling melekat. Tetapi gerakan yang cermat terjadi bila tulang bagian proksimal tidak bergerak sementara bagian distalnya melakukan gerakan. Stabilisasi dari tulang bagian proksimal dapat dicapai oleh gerakan otot-otot lain. Kadang-kadang
beban yang lebih besar atau gerakan yang lebih terbatas dari bagian proksimal sudah cukup untuk menstabilkan terhadap tarikan otot-otot yang berkontraksi. Berikutnya akan saya sampaikan adalah jenis-jenis kontraksi otot. Ada kontraksi isometrik dan kontraksi isotonik. Para mahasiswa program studi pendidikan jasmani, jurusan pendidikan olahraga kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang sedang mengikuti perkuliahan kinesiologi dan biomekanika olahraga. Demikianlah perkuliahan pada hari ini, dan saya mengingatkan kepada mahasiswa untuk mempelajari kembali buku yang berkenaan dengan persendian, yang berkenaan dengan fungsi persendian, yang berkenaan dengan bidang-bidang gerak. Hal itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian, salam jumpa, semangat sehat, dan semangat pagi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.